sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi ujian akhir semester pada matkul peradilan. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang ketimpangan dan inkonsistensi hakim dalam penetapan putusan Mahkamah Syariah dalam perkara Jarimah Maisir, khususnya di Sukamawe pada tahun 2022. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu Mahkamah Syariah. Nah, berdasarkan pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Mahkamah Syariah merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan dan juga menyelesaikan perkara tertentu berdasarkan syariat Islam. Nah, kewenangan tersebut juga khususnya dalam jinayah itu dijelaskan di pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menentukan jenis perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah, khususnya adalah persoalan jinayah yang secara eksplisit akan diatur di dalam Konun Aceh nomor 6 tahun 2014. Oke, selanjutnya adalah putusan Mahkamah Syariah terkait hukum jinayah. Dalam persoalan Maisir, Mahkamah Syariah menetapkan hukuman cambuk dalam 3 putusan yang berbeda yang masing-masing melanggar pasal 19 dan pasal 20 Konun Aceh nomor 6 tahun 2014. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan 3 putusan tersebut. Nah, pertama, putusan nomor 5 Jarimah tahun 2022 Mahkamah Syariah. Singkatnya, di dalam putusan tersebut terdakwa AS itu menjual dan membeli chip, sekaligus dia memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, serta dia menyediakan sarana transaksinya. Dia diancam pasal 20 Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 dengan bunyi setiap orang yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana yang dimaksud pasal 18 dan pasal 19 yang diancam dengan hukuman ta'zir cambuk paling banyak 45 kali dan denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Nah, hasil putusan di situ Mahkamah Syariah hakim memutus bahwa terdakwa HS itu terkena 25 kali cambukan dengan pertimbangan hakim yang berorientasi karena pelaku sopan dan mengakui perbuatan yang juga belum pernah dihukum. Nanti adalah putusan yang kedua, yaitu adalah putusan nomor 6 Jarimah Mahkamah Syariah tahun 2022. Di sini terdakwa MZ itu bermain mengumpulkan chip, lalu menjual kembali chip hasil perjudiannya dengan keuntungan, lalu mengambil keuntungan juga di situ, dan dia sekaligus melakukan berulang-ulang kali. Nah, secara sadar, ancaman pasal di sini itu sama dengan putusan nomor 5 tadi, yaitu terkena pasal 20 Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 yang ancaman pidananya itu hasil putusan hakim itu sama, yaitu 25 kali cambukan. Putusan yang ketiga yaitu putusan nomor 8 Jarimah tahun 2022 Mahkamah Syariah. Faktanya terdakwa NM itu bermain judi online slot dengan nilai taruhan dan perputaran dananya sampai puluhan juta rupiah. Nah, ancaman pasal yang terkena oleh terdakwa NM itu adalah pasal 19 Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 dengan bunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan lebih dari 2 gram emas murni diancam dengan hukuman ta'zir cambuk paling banyak 30 cambuk atau dengan denda paling banyak 300 gram murni atau penjara paling lama 30 bulan. Nah, hasil putusan hakim memutus bahwa saudara NM itu terkena 27 kali cambuk dengan hakim mempertimbangkan bahwa saudara NM itu merupakan anggota Polri. Jadi 27 kali cambuk itu dianggap berat karena dia adalah anggota Polri. Nah, permasalahan hukum yang timbul dari 3 putusan tersebut yang saya analisis adalah pertama, apakah dalam hasil putusan sudah sesuai secara sistemik dalam perhitungan cambuk berdasarkan pasal 73 ayat 2 Konun Aceh nomor 6 tahun 2014. Nah, yang kedua itu apakah jenis hukumannya sah secara hierarki hukum nasional. Menjawab persoalan yang pertama yaitu apakah dalam hasil putusan tersebut sudah sesuai secara sistemik dalam perhitungan cambuk yang berdasarkan pasal 73 ayat 2 bahwa satu
cambukan itu sama dengan penjara 1 bulan. Apakah sama? Mari kita buktikan. Nah, dalam 3 putusan Mahkamah Syariah tersebut, secara kasat mata 2 putusan pertama itu lebih ringan dibandingkan putusan yang ketiga. Karena kenapa? Putusan kedua itu diputuskan untuk cambuk atau hukuman takzir cambuk 25 kali. Sedangkan dia terkena pasal 20 yang dimana dia dikategorikan sebagai pengedar sekaligus menyediakan fasilitas jarimah maisir. Nah, sementara putusan ketiga justru menjatuhkan hukuman cambuk 27 kali kepada pelaku yang hanya berposisi sebagai pemain dan diputuskan berdasarkan pasal 19 bahwa dia hanya bermain saja, tidak memfasilitasi ataupun menjadi pengedar. Nah, menurut saya ketiga putusan tersebut itu mengabaikan kalkulasi konversi masa penahanan terhadap hukuman cambuk. Dua terdakwa di dalam dua putusan yang sebelumnya itu sudah menjalankan lebih kurang 125 hari. Nah, akibatnya sejak tahap awal amar putusan telah tampak adanya kecacatan rasional atau legal reasoningnya hakim, yakni berat pidana tidak mengikuti bobot delik maupun parameter normatif yang secara eksplisit telah disediakan di dalam konun, terkhusus di dalam pasal 73 ayat 2. Nah, dalam koreksi normatif dengan pasal 73 ayat 2, Konun Aceh secara tegas menetapkan standar konversi bahwa 1 kali cambuk disamakan dengan 1 bulan penjara, sehingga masa penahanan terdakwa seharusnya secara matematis mengurangi jumlah cambukan yang dijatuhkan. Dalam konteks ini, kegagalan majelis hakim menetapkan rumusan konversi tersebut bukan sekedar kekeliruan teknis, melainkan merupakan cacat penerapan hukum yang bersifat material karena menyimpang dari norma sanksi yang bersifat imperatif yang sudah dijelaskan secara tegas di pasal 73 ayat 2 Konun Aceh nomor 6 tahun 2014. Nah, pada saat yang sama juga kecacatan ini juga bersifat formil karena bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimana mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta menjatuhkan pidana secara proporsional dengan memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa dalam rangka hukum yang berlaku. Dan ini sejalan dengan asas lex superior derogat legi inferior, di mana putusan tersebut yang sudah menjadi hukum yang tetap tadi tidaklah boleh bertentangan secara substansial dengan hukum atau aturan yang di atasnya, yaitu undang-undang tentang kekuasaan hakim. Nah, disinilah letak cacatnya secara formil. Selanjutnya itu menjawab untuk pertanyaan apakah jenis hukuman cambuk itu sudah sejalan dengan hierarkis dalam hukum nasional. Nah, secara hierarki norma, hukuman cambuk yang dijatuhkan dalam putusan Mahkamah Syariah itu memiliki legitimasi formal tapi terbatas. Nah, namun di sini sangat rentan secara sistemik. Kenapa? Memang Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 itu memperoleh dasar kewenangan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, khususnya di dalam pasal 125 dan pasal 129 yang memberi Aceh kewenangan menjalankan syariat Islam termasuk jinayah. Nah, dalam kerangka teori Stutvenbeu Desrek atau tangga hukum, itu adalah teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Konon adalah norma di bawah undang-undang dan tetap sah sepanjang bersumber dari norma yang lebih tinggi. Namun, problemnya muncul karena jenis pidana cambuk tidak dikenal di dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dan juga tidak diakui di pidana nasional, yang mana konon ini tidak identik dengan kesesuaian konstitusional secara substansial. Nah, hal inilah yang menciptakan
dualitas sistem pemidanaan yang bertentangan dengan prinsip lex serta dan unifikasi, bahwa pemidanaan itu harus seragam. Nah, konon jinayah memang sah secara delegatif, tetapi problematik secara harmonisasi nasional karena jenis pidananya berdiri di luar sistem pidana Indonesia. Dengan demikian, hukuman cambuk dalam putusan Mahkamah Syariah itu Aceh itu legal secara administratif, tapi rapuh secara sistemik dan hierarkis substansial konstitusional. Oke, selanjutnya saya akan memberikan solusi. Nah, tawaran solusi yang pertama adalah itu adalah penyeragaman pemidanaan berbasis rumus konversi dan bobot delik. Nah, Mahkamah Syariah wajib menerapkan secara konsisten Pasal 73 Ayat 2 Konon Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan menghitung secara eksplisit konversi masa penahanan ke dalam hukuman cambuk, serta menempatkan pasal 20 sebagai delik yang secara inheren itu lebih berat dibandingkan pasal 19. Nah, kegagalan melakukan kalkulasi tersebut harus dipandang sebagai cacat penerapan hukum karena menghilangkan proporsionalitas antara berat perbuatan dan pidana yang dijatuhkan. Nah, tawaran solusi yang kedua itu adalah pembatasan diskresi hakim melalui standar pemidanaan yang objektif. Nah, kebebasan hakim dalam perkara jinayah ini perlu dibatasi oleh standar pemidanaan yang objektif dan terukur, meliputi peran pelaku, nilai ekonomi jarimah, durasi perbuatan, atau status residivisnya, atau yang bisa disebut sering dilakukannya tindak jarimah tersebut. Nah, tanpa standar tersebut, diskresi atau kewenangan hakim di luar aturan hukum itu berpotensi berubah menjadi arbitrary dan menghasilkan disparitas putusan yang tidak rasional, sebagaimana tercermin dalam perbedaan pemidanaan antara perkara yang secara normatif sejenis. Selanjutnya, solusi ketiga yang saya tawarkan itu adalah harmonisasi ukubat cambuk dalam kerangka hukum nasional. Nah, ukubat cambuk perlu diposisikan secara konseptual sebagai bentuk khusus dari pidana badan yang ekuivalen dengan pidana penjara. Maksudnya bahwa hukuman cambuk itu bisa menjadi pilihan terakhir dalam penetapan putusan atau dalam penetapan sanksi jarimah. Nah, sehingga tetap menjaga kekhususan Aceh namun tidak terlepas dari prinsip proporsionalitas, nah, kepastian hukum dan kesatuan sistem hukum pidana nasional. Pendekatan ini memungkinkan keberlanjutan hukum jinayah Aceh tanpa mengorbankan legitimasi konstitusional dan akuntabilitas hak asasi manusia. Dengan sekian, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.